Pernah gak sih lo lagi asik-asik main, tiba-tiba nyokap, pasangan, atau orang awam nyeletuk, Main game mulu. Dapat apa sih lu? Mending lakuin hal yang guna kek. Bla 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 bla. Ya whatever man. bagi orang-orang yang gak main game, hobi kita ini sering dianggap cuma pelarian dan cuma buang-buang waktu. Tapi, pernah gak sih lo mikir, kenapa kita rela begadang sampai jam 3 pagi demi namatin quest yang gak dibayar? Kenapa kita rela stres mati puluhan kali di tangan bos yang sama? Kali ini gua bakal bedah alasan sesungguhnya kenapa kita sebagai gamers suka banget main game. Bukan pakai teori cocoklogi, tapi dari kacamata psikologi, sosiologi, dan rahasia dapur dari para developer. Oke, siapa snack lo? Dan mari kita bahas kenapa gaming itu lebih dari sekedar hiburan. Well, can we rent some birds? Can we? Fine. Di dunia psikologi ada satu teori terkenal namanya self-determination theory. Teori ini bilang kalau manusia itu punya 3 kebutuhan dasar supaya mentalnya sehat: autonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Sadar atau enggak, game yang ngehack otak kita dengan ngasih 3 hal itu secara instan. Pertama, otonomi atau kebebasan. Di dunia nyata, hidup kita sering diatur. Harus bangun pagi, ikut aturan kantor, bayar tagihan. Gak ada kebebasan mutlak. Tapi pas lu buka Skyrim, Kingdom Come Deliverance, The Legend of Zelda series, GTA series, atau Cyberpunk 2077, lu adalah bos untuk diri lu sendiri. Lu mau jadi pahlawan, penyelamat dunia, atau sekedar maling ayam di desa. Ya, kebebasan terserah lu mau ngapain aja dan gak ada moral dunia nyata yang ngikat lu. What do we do now? This. Holy shit, V! What the fuck? Have you lost your mind? Me? Kebebasan tersebut bisa didapatkan di game, terutama open world atau RPG. Kita bebas memilih mau jadi apa, mau kemana, mau buat apa, dan melakukan apapun yang kita mau. Kedua, kompetensi. Otak kita itu butuh banget rasa jago atau pengakuan atas kesuksesan. Kenapa kita rela stres nge-push rank di Dota 2 atau mau repot-repot main Elden Ring yang bikin darah tinggi? Atau nahan deg-degan pas clutch 1 lawan 3 di CS2? We're getting ready to celebrate progression for Team Spirit into the playoffs, but Heroic decide to silence Spirit. And Donk will go forward alone, but there's so many targets. And he can often prove enough on his own. And can this little nuisance pull off an unbelievable clutch to keep his team in it? Yes, he can! Karena sistem rank atau MMR itu adalah validasi objektif buat otak kita. Saat lo rajin latihan aim, ngapalin line up smoke, atau belajar makro strategi, lo langsung melihat hasilnya berupa kenaikan pangkat. Game juga meyakinkan otak kita bahwa lo itu mampu dan skill lo juga ikut berkembang. Ketika lo berhasil melewati tantangan yang gila itu, otak lo meledak mengeluarkan dopamin. Game dirancang dengan kurva kesulitan yang terukur. Saat lo mengalahkan bos yang susah atau naik level, otak merilis dopamin yang ngasih rasa pencapaian atau bisa disebut dengan sense of achievement. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! Game ngasih rasa achievement murni yang kadang susah kita dapetin di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah keterhubungan atau relatedness. Sebagai manusia, kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita punya kebutuhan batin untuk merasa diterima,
bekerja sama, dan diakui oleh kelompok kita. Di dunia nyata, nyari komunitas yang benar-benar sefrekuensi itu kadang susah-susah gampang. Tapi di game, kebutuhan ini difasilitasi secara instan. Bayangin anak-anak MMORPG kayak di World of Warcraft atau Final Fantasy XIV. Mereka rela mengatur jadwal login bareng setiap akhir pekan demi mengejar raid boss yang butuh koordinasi puluhan orang. Ada rasa kebanggaan tersendiri saat lo tahu kalau peran lo sebagai healer atau tank itu dibutuhin banget sama guild lo. Lo ngerasa jadi bagian penting dari sesuatu yang lebih besar. Atau nggak usah jauh-jauh ke game RPG yang serius. Game co-op chaotic kayak Lethal Company itu laku keras banget karena ngasih kita momen trauma bonding. Teriak bareng di voice chat Discord gara-gara ngeliat temen lu tiba-tiba diculik monster padahal baru turun dari kapal. Itu nyiptain ikatan emosional dan rasa keterhubungan yang susah diduplikasi sama aktivitas nongkrong biasa. Kecuali lu main petak umpet terus diculik wewe gombel. Nah itu sama tuh rasanya kayaknya. Itu suara siapa? Dia mati. Ya. Ya. Jadi, game itu ngasih kita otonomi, ngasih rasa kompeten, dan ngasih keterhubungan batin. Nah, kalau ketiga hal ini dipadukan dengan mekanik gameplay yang diracik dengan pas, otak kita bakal masuk ke sebuah kondisi psikologi super yang namanya state of flow. Ini adalah kondisi trace di mana otak dan tangan lo sinkron 100% sampai lo ngerasa nyatu sama gamenya dan lupa waktu. Kondisi ini juga kerasa banget di game fast pace kayak Hades. Pas lo lagi dikepung musuh di run yang udah jauh, lu gak sempet mikir panjang, lu cuman ngandelin insting, ngedes sana sini buat ngehindarin peluru, spam skill, dan tiba-tiba aja ruangan udah bersih. Itu flow momen di mana skill lu benar-benar diuji sampai batas maksimal tanpa bikin lu frustasi. Contoh paling gampangnya, coba lihat orang-orang yang lagi main rhythm game kayak Osu. Mereka gak lagi mikir, habis ini klik yang mana ya? Mata mereka cuma natap layar, tangan gerak refleks mengikuti irama, dan pikiran mereka kosong dari hal lain di dunia nyata. Mereka udah masuk ke zona flow. Tapi uniknya, flow ini nggak cuma buat game beradrenalin tinggi. Game simulasi kayak City Skylines juga memicu flow lewat micromanagement. Pernah nggak sih niat awal lo main cuman ngebenerin kemacetan di suatu perempatan? Lo jadinya keasikan ngebongkar tata kota, mengatur jalur pipa air, sampai nyambungin rute kereta bawah tanah. Lo begitu larut mengatur puzzle kota lo sendiri sampai sadar-sadar udah dengar suara ayam berkokok alias azan subuh. Itulah keajaiban state of flow. Otak lo benar-benar terhipnotis dan menikmati prosesnya. Oke, itu kalau kita main game single player. Tapi bagaimana dengan game multiplayer? Kenapa banyak dari kita yang betah login tiap malam bareng teman? Sosiolog Ray Oldenburg punya konsep yang namanya the third place atau tempat ketiga. Tempat pertama itu rumah, tempat kedua itu sekolah atau tempat kerja, dan tempat ketiga, ya tempat nongkrong. Dulu orang nongkrong di warkop, pos ronda, atau kafe. Sekarang, tempat nongkrong kita pindah ke GTA Roleplay atau Discord. Banyak banget orang login ke server 5M bukan buat nyelesain misi, tapi murni buat jadi monty virtual, ngobrol sama pelanggan, dan nongkrong. Game udah bertransformasi menjadi ruang sosial yang valid. Disinilah terbentuk yang namanya sosial kapital atau modal sosial. Lewat game-game co-op kayak Helldivers 2 dan Deep Rock Galactic, lu bisa aja lagi kerja sama nyelamatin diri dari serbuan alien bareng dokter dari Jepang, mekanik dari Amerika, atau anak kuliahan dari pulau seberang. Game menyatukan kita dengan cara yang organik. Hanya lewat sebuah game multiplayer, lu bisa ngobrol dengan orang-orang yang entah tinggal di belahan dunia mana.
Enggak semua orang main game buat alasan yang sama. Nick Yi dari Quantic Foundry pernah meneliti ratusan ribu gamer dan menemukan kalau motivasi kita nge-game itu beda-beda banget. Ada gamer yang nyari adrenalin setelah seharian bosan di kantor. Mereka butuh aksi, jadi mereka main Doom Eternal buat nembakin iblis dan mendapatkan rasa kepuasan membantai iblis-iblis neraka. Tapi di sisi lain ada gamer yang stres kerjaannya udah chaos banget. Pas pulang mereka cuma mau damai. Makanya mereka buka Stardew Valley atau Animal Crossing buat yang nyari ketenangan, bercocok tanam, dan pelarian dari hiruk pikuk kota. Atau mereka membuka Euro Truck Simulator 2, dengerin radio dan nyetir truk ratusan kilometer, nembus jalanan Eropa buat healing. Ada juga tipe achievement yang rela ngegrinding ribuan jam demi meracik build dewa di Path of Exile. Dan ada tipe kreatif yang ngabisin 5 jam di City Skylines. Cuman buat mikirin gimana caranya mengurai kemacetan di persimpangan jalan kota virtual. Beda kepala, beda kepuasan. Kita harus lihat dari sisi orang yang bikin gamenya. Sid Meier, kreator dari series legendary Civilization, pernah bilang, game adalah serangkaian pilihan yang menarik. Menurutnya, alasan kita suka main game karena game memberikan kita keagenan atau agensi. Setiap keputusan berdampak langsung, membuat kita merasa memiliki kendali penuh atas nasib kita di dunia tersebut. Di film, kalau tokoh utamanya masuk ke ruangan gelap, kita cuma bisa teriak ke layar, Lah jangan masuk anjir. tapi di game kayak Baldur's Gate 3, kita lah yang memegang kendali. Setiap pilihan, setiap dadu yang dilempar, konsekuensinya ada di tangan kita. Atau setiap pilihan dialog V di game Cyberpunk 2077, yang kita pilih akan menentukan nasib V, Johnny Silverhand atau NPC-NPC yang ada di Night City. Inilah yang bikin kita ngerasa dunia game itu hidup. Kita bisa juga melihat dari sisi Shigeru Miyamoto, kreator Super Mario dan Legend of Zelda. Miyamoto selalu fokus pada konsep play sebagai bentuk eksplorasi murni. Dia merancang game agar pemain merasa kegembiraan kekanak-kanakan dari sebuah penemuan. Misalnya menemukan gua rahasia di balik air terjun atau misteri-misteri yang ada di dalam game. Jurnalis game sering menyebut game sebagai mesin empati yang paling mutakhir. Ketika kita main Red Dead Redemption 2, kita nggak cuma nonton Arthur Morgan. Kita jalan bareng dia, kita bikin keputusan buat dia. Jadi ketika dia sakit, marah atau mencoba menebus dosanya, rasa sakit dan penjelasan itu kerasa kayak pengalaman pribadi kita sendiri. Atau ketika bermain game The Last of Us, kita bisa melihat dan sekaligus merasakan rasa sakit yang mendalam ketika Joel harus kehilangan anaknya, Sarah. Dan bagaimana bonding antara Joel dan Ellie. Dari orang asing hingga saling peduli dan menjaga satu sama lain. Medium pasif kayak film layar lebar nggak akan pernah bisa ngasih sensasi sepersonal ini. Ketika jurnalis membahas game seperti The Last of Us atau Red Dead Redemption, mereka menekankan bahwa kita merasa kelelahan, rasa bersalah, dan perjuangan karakter utama karena kitalah yang menggerakkan mereka. Game adalah mesin empati yang paling interaktif. Jadi kesimpulannya, kenapa kita suka main game? Karena game memenuhi kebutuhan dasar kita akan kebebasan dan pengakuan, serta memberikan kita ruang nongkrong baru tanpa batas wilayah dan negara. Game juga memberikan kita menjadi siapapun, apapun, dan melakukan apapun yang kita mau, dan mengajari kita empati lewat sepatu karakter lain. Bermain game bukan berarti kita lari dari realita. Kadang justru di dunia virtual itulah kita menemukan kepingan diri kita yang paling nyata. Menurut lo,
Game apa yang paling berkesan dan bikin lo ngerasa, wah ini sih game gue banget? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu cerita lo dan pengalaman lo gimana lo menikmatin game. Jangan lupa like kalau lo suka video ini, share ke teman mabar lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.